Demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ani Yulika, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Trenggalek. Bapak Ibu guru hebat, sahabat calon guru penggerak, sebagai pemimpin pembelajaran, tentu akan mengalami kasus-kasus yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral. Apa itu? Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus mengambil keputusan antara dua pilihan, yang mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi saling bertentangan atau benar vs benar. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Seorang pendidik sangat penting untuk mempelajari ilmu tentang etika. Mengapa? Karena memahami etika atau nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya semakin diperlukan dalam dunia yang semakin beragam. Hal ini berkaitan dengan sekolah sebagai institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter setiap warganya. Bapak Ibu guru hebat, sebagai penguat kita dalam pengambilan keputusan dilema etika, mari kita ikuti paparan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Nadiem Makarim 2020. Berikut ini adalah metode yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, yaitu metode 439 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah yang penjabarannya adalah seperti berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, untuk contoh implementasi pengambilan keputusan dilema etika, mari kita ikuti sesi wawancara dengan kedua kepala sekolah berikut ini. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, Pak Sugeng ini adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Trenggalek dan sekaligus juga ketua MKKS SMA Kabupaten Trenggalek. Selamat siang Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini saya dari calon guru penggerak angkatan 5 akan mewawancara panjenengan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tentang persoalan dilema etika, yang mana adalah ketika kita itu mengambil keputusan ada pihak yang sebaiknya di sini berat dan di sini berat, dan tapi kepala sekolah tetap harus mengambil keputusan salah satunya. Dari gini, yang namanya kebijakan sekolah harus bisa mengayomi semuanya. Jadi kalau ada sekolah di masyarakat yang kurang bagus, coba kita telusuri, kita pahami apa permasalahannya. Setelah itu kita bicarakan dengan warga sekolah. Jadi sekolah itu sebagai agen perubahan yang menunjukkan bahwasanya sekolah itu harus
bisa mengayomi anak buahnya. Itu kalau ada masalah seperti itu, saya kira tidak harus dikeluarkan. Kita perbaiki semuanya, karena kita sebagai guru itu wajib ya memperbaiki moral daripada anak itu. Saya yakin kalau itu kita paham kepada masyarakat, kepada warga sekolah, saya kira sekolah bisa menerima. Saya kira itu. Jadi langkah kita ya harus pertama kita kumpulkan warga sekolah, kita sampaikan kepada masyarakat, dan juga kita sampaikan kepada orang tua wali murid agar dia juga harus berubah dan juga harus punya tanggung jawab yang perlu orang tuanya kepada anaknya itu. Jadi saya kira itu. Berarti intinya nanti keputusannya adalah anak tersebut diterima di sekolah ini lagi. Iya. Terus ada tindakan apa Pak untuk anak tersebut? Ya kalau untuk anak yang jelas harus berubah, harus berbuat baik di sekolah maupun di rumah. Jadi tetap kita bisa terima anak itu. Ini memang sesuai dengan aturan dan juga dari perlindungan anak kan memang sendiri. Jadi sebagaimanapun apapun anak itu perbuatan, maka kita harus terima tetap sekolah karena harus bisa melanjutkan wajib belajar itu, dan juga dari sekolah itu harus bisa mendorong, memberikan pengetahuan kepada anak itu, dan juga anak itu harus juga ada perubahan yang signifikan terkait dengan mulanya. Ya memang berat sekali, karena apa? Yang jelas namanya sekolah itu kan mesti harus jadi contoh daripada masyarakat. Tetapi kalau ada masalah seperti ini, maka sekolah harus juga ikut menanggung apa yang mereka lakukan. Karena apa? Kita wajib untuk mensukseskan anak itu. Saya kira kalau tantangannya ya dari masyarakat pasti. Tapi kalau sudah kita tahu bahwasanya SMA 2 itu seperti ini, insya Allah masyarakat akan paham. Karena yang namanya perbuatan itu kan ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja, atau bahkan mungkin kelalaian daripada anak itu. Jika itu beban pelajaran untuk anak itu berbuat baik, dan juga untuk teman-teman. Ya namanya kalau ada yang yang lulusan dan sebagainya, tapi itu adalah tanggung jawab guru. Jadi guru harus wajib juga harus sering mengingatkan dan juga memberikan pelajaran tambahan bagi dia. Misalnya ada diberi tugas tambahan yang lain agar nanti nilainya bisa sama dengan temannya. Jadi kalau ada yang bolos jangan dibiarkan. Guru itu kuncinya ada di guru. Jadi tambah jamnya, berikan pelajaran tugas yang lain, sehingga nanti pada akhirnya pada saat ulangan akhir atau penilaian dia bisa mengejar bagaimana juga kepedulian anak. Jadi kalau itu dilaksanakan, insya Allah anak itu nanti juga ada, berarti ada juga kita memberikan nilai itu juga sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau memang ada yang lulusan nilai yang baik, saya kira itu udah wajar. Tapi kalau sudah dikejar dengan tambahan pelajaran, tambahan tugas seperti di sekolah kita, itu seperti itu, sehingga pada saat nilai itu muncul maka tidak ada konflik antara satu sama yang lain. Yang membantu Pak Sugeng dalam memutuskan seperti itu biasanya siapa atau faktor-faktor apa Yang membantu anak-anak memutuskan dan yang dilematis seperti itu? Ya kita kerjasama dengan BK, wali kelas, kita cari informasi ke Baka, dan juga mungkin teman dekatnya. Itu kan sebagai untuk mengambil kebijakan. Jadi anak itu kalau mungkin sering terlambat, tanyakan dulu pada teman dekatnya, pada wali murid, kepada kita, kepada wali kelas. Akhirnya pada saat mengambil keputusan itu sudah final. Akhirnya, jadi kalau anak yang sering terlambat bukan berarti kesalahan anak semata, karena memang di rumah banyak pekerjaan dan juga hanya ayahnya meninggal dan sebagainya. Tetap itu kita harus
jadi tidak boleh mungkin di sana itu nanti atas kemauan kita sendiri ya. Oke, sampun Pak Sugeng, terima kasih atas wawasannya terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah ini. Semoga kami dan juga teman-teman bisa mempelajari pengalaman yang kami sampaikan Pak Sugeng. Mungkin itu saja, saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya dan ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Anis, ngapunten minta waktunya sebentar, ingin wawancara dengan panjenengan. Oke. Teman-teman, perkenalkan sebelumnya ini Bu Anis adalah kepala sekolah di SDN 2 Ngembel Watulimo. Oke. Nah, ini saya dari guru penggerak angkatan 5. Bu Anis ingin mewawancara panjenengan terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, khususnya yang mengandung dilema etika. Bu Anis di sekolahnya mungkin sebagai kepala sekolah itu apa sering mengalami kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau kasus-kasus yang dilematis seperti itu? Sangat sering Bu yang kami alami, baik kasus dari siswa, kemudian dari guru kami, kemudian dari orang tua wali, ini juga kami mengalami kasus dilematis. Contohnya ini kalau kasus itu terjadi pada siswa itu salah satu contohnya adalah mengenai penetapan aturan menggunakan pakaian. Di satu sisi aturannya harus kami bijaki itu pakaian SD itu kan panjang, kemudian celananya panjang, tapi dari pihak orang tua itu menggunakan istilahnya berbusana muslim. Jadi untuk masalah yang seperti itu kami juga dilema bagaimana harus kami menyikapinya. Oke, berarti kasus-kasus dilematis itu di sekolah Bu Anis juga sering sekali dialami, termasuk contohnya yang seperti Bu Anis sebutkan tadi, termasuk berpakaian saja juga termasuk kasus yang dilematis. Dalam memutuskan langkah-langkah yang Bu Anis ambil untuk memutuskan kasus-kasus yang dilematis seperti itu, biasanya Bu Anis bagaimana langkah-langkahnya? Langkahnya yang pertama, saya harus bijaksana dalam menghadapi kasus yang seperti itu. Kemudian kami akan mengumpulkan fakta-faktanya, fakta-fakta yang terjadi itu, kemudian siapa yang terlibat, terus menganalisa benar salahnya, benar apa salah, sesuai aturan apa tidak, itu kami analisa, kemudian membuat solusinya kalau nanti sudah solusinya seperti itu yang harus kami lakukan. Setelah itu baru kami mengambil keputusan. Kalau keputusannya sudah sudah disepakati, baru kami refleksikan kembali. Oke. Luar biasa langkah-langkahnya, dan itu pasti sesuatu yang sulit untuk memutuskan kasus-kasus yang mengandung dilema etika seperti itu ya. Terus kemudian yang paling efektif untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana tadi untuk kasus-kasus dilema etika itu yang paling efektif seperti apa? Yang paling efektif itu komunikasi dengan permasalahan itu. Kita harus komunikatif, kemudian kita tidak jangan emosi, jadi emosinya kita tata dikelola emosinya. Terus tantangannya kan pasti tantangannya itu juga muncul untuk kasus-kasus yang dilema etika seperti itu. Tantangannya pasti ada dulu tantangannya. Tantangan yang kita hadapi itu apabila nanti dalam mengambil keputusan itu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas. Padahal di satu sisi kami ini kan sebagai penyeimbang. Jadi kalau keputusannya nanti itu ada salah satu pihak yang tidak puas, ini nanti juga berakibat terhadap kenyamanan
etika seperti itu dan seperti apa cara penjelasannya? Jadwal apabila mengalami dilematika, yang namanya kasus seperti itu kan nggak bisa, datangnya kan biasanya juga tiba-tiba tidak terjadwal. Untuk jadwalnya yang jelas saya tidak ada jadwal untuk itu. Tapi itu bisa kita lihat kasusnya itu kategori ringan atau kategori berat. Kalau kategorinya ringan itu bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau kategorinya berat, ini perlu kita musyawarahkan. Jadi kita nanti menunggu langkah-langkah yang sudah. Ini tidak ada jadwal, tapi tetap kita kelola dengan baik. Oke. Terus kemudian Bu Ani sebagai kepala sekolah yang memutuskan kasus-kasus dilema etika, itu pasti juga ada yang membantu atau pihak-pihak yang mempermudah, ikut mempermudah atau membantu dalam memutuskan kasus tersebut. Biasanya siapa atau faktor-faktor apa? Kalau yang membantu mempermudah itu yang jelas semua warga yang ada di sekolah itu, utamanya itu adalah orang-orang yang berpengaruh, bisa melibatkan kepala sekolah, kemudian profesional. Istilahnya profesional itu ya yang bisa melibatkan warga sekolah karena seperti itu. Kemudian bisa bapak ibu gurunya, orang tua dari murid itu yang punya pengaruh terhadap kedekatan warga yang ada di sekolah. Dari kasus-kasus dilema etika tersebut yang Bu Ani alami tadi itu, pembelajaran apa yang diperoleh dari mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa kami peroleh dari dilema itu ada 3. Yang pertama, saya tambah pengalaman. Jadi kalau nanti kelak ada permasalahan seperti itu, saya bisa menghadapi dari pengalaman yang pernah kami dalam hal memutuskan permasalahan. Yang kedua, saya dapat ilmunya, dapat ilmu nanti untuk berkaca. Kemudian yang ketiga, itu bisa mengukur kompetensi saya sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik apabila ada permasalahan seperti itu, karena itu yang jelas selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan. Oke, terima kasih Bu Anis atas pengalaman yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan saya dan juga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang disampaikan Bu Anis, khususnya dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika. Terima kasih atas waktunya Bu Anis. Bapak Ibu guru hebat, sahabat calon guru penggerak, demikian tadi sesi wawancara dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.